Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang bagaimana sih air muda najis itu supaya tidak terbuang. Yang walaupun air muda najis itu sudah tidak bisa terpakai, tapi di dalam syariat itu mengajarkan juga supaya tidak asal-asalan itu membuang seperti itu. Nah, inilah perlunya kita itu punya ilmu. Terkadang kan seperti itu ya. Punya air satu kolam misalnya, kemudian dia itu udah najis, airnya udah najis, dibuang. Padahal air itu sedang mahal, sedang langka, seperti itu ya, dibuang. Biar tidak terbuang, apakah masih bisa dipergunakan lagi air mudah najis tersebut? Nah, seperti itulah. Nah, ini harus kita pahami betul-betul ya. Faqala al-mufakkih rahimahullah tabaraka nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi syayikhina fid daraini amin. Turuku tathhiril ma'in najisi, tata cara mensucikan air mudah najis. Sudah mudah najis air itu, tapi ada juga caranya untuk mensucikannya. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Yakunu tathhiruhu bithalati turukin, maka menjadilah air itu menjadi suci kembali dia setelah dia itu mudah najis, tapi dengan tiga cara. Ada tiga cara. Tiga caranya. Cara yang pertama, ayat hurab binafsihi. Nah, air itu didiamin saja bisa menjadi dia itu nanti suci dirinya sendiri dia. Nah, suci dirinya sendiri. Di dalam bak itu pernah terkena najis. Nah, tapi karena dia itu lama diam misalnya, nah maka nanti dia itu hilang, berubahlah. Nah, berubahlah yang menyebabkan dia itu berubah. Nah, maka itu sudah menjadi suci kembali lagi. Ayyazulut tagayyuru bitulil mukti. Nah, hilangnya berubah itu dengan sebab lamanya diam. Jadi awalnya itu berubah, tidak pernah dipakai, airnya lama-lama berubah sendiri dia. Nah, kalau air yang seperti itu, wadaka idza kana kullataini fa aktsara. Nah, itu dengan syarat airnya yang terdiam itu lebih daripada dua kula. Tapi kalau air yang kurang daripada 2 kula, nggak bisa. Nanti cara yang lain berarti. Cara yang pertama tidak bisa kalau air yang kurang daripada 2 kula. Ini maksudnya air yang lebih daripada 2 kula, lama udah terkena najis, lama diam akhirnya berubah sendiri, itu enggak apa-apa, sudah menjadi suci kembali. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah ayat huru bi idhafatil ma'i. Nah, wa yakuna ba'da dzalika kullataini fa aktsara. Nah, dengan sebab menambahkan air ya. Dengan sebab ditambahkan air lagi. Dengan syarat setelah ditambahkan tersebut mencapai 2 kula air tersebut dia. Nah, dengan syarat mencapai 2 kula. Wa hadza ma yusamma bil mukatsarati. Dan inilah yang dikatakan dengan mukatsarah. Yang dikatakan dengan mukatsarah, dengan mengidofahkan air atau menambahkan air. Nah, tapi dengan syarat setelah menambahkan itu, airnya itu sudah tidak berubah lagi. Maksudnya itu sudah tidak masih berubahnya seperti apa yang terkena najis itu. Nah, sudah menjadi bening lagi itu maksudnya. Kemudian air yang terkumpul itu sudah mencapai 2 kula ke atas, itu mukatsarah. Nah, seperti itulah. Nah, kalau bisa contohkan, seperti ini misalnya ya. Seperti ini. Ya, di dalam bak yang sudah melebihi daripada 2 kula misalnya, dia itu terkena najis dia itu. Nah, terkena najis. Dengan cara ditambah air lagi,
kemudian berubahnya itu akan hilang dia. Berubahnya itu akan hilang dia. Maka air itu menjadi suci. Tapi dengan syarat, nanti bagaimana syaratnya? Nah, dengan syarat air yang sudah ditambah itu harus sudah melebihi daripada dua kula, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah ayat hura binuksonil ma'i. Air itu bisa juga disucikan dengan sebab mengurangi air itu sendiri. Nah, dengan syarat ya ketika setelah dikurangi itu bisyarti alla yang kusal baki anil kullataini. Nah, dengan syarat ketika habis dikurangi airnya tersebut tidak melebihi, tidak kurang daripada dua kula, seperti itu ya. Tidak kurang daripada dua kula. Nah, contohlah pas-pasan sekali, misalnya 2 kula terkena najis, kemudian kita hilangkan cedok yang terkena najis saja, sisanya itu kurang daripada 2 kula. Nah, itu enggak suci dia. Nah, apabila najis airnya itu melebihi daripada 2 kula misalnya, kemudian setelah diambillah sebagian airnya, tersisalah kurang dari lebih daripada 2 kula dan hilanglah berubahnya, maka yang seperti itu air itu sudah bisa dipakai lagi untuk bersuci, seperti itulah. Nah, seperti itulah. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab ya.